Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus bangkit saat terjatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di program Kepala Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia STMI. Berbagi untuk Indonesia bercahaya. Bulan Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh hikmah, bulan penuh ampunan, bulan penuh keberkahan, dan bulan penuh keutamaan berbagi. Berbagi tidak hanya dengan harta, berbagi bisa dengan tenaga, berbagi bisa dengan pikiran, dan berbagi pun bisa juga dengan ilmu. Pada hari ini, izinkan saya, hamba yang miskin ilmu kurang amal, ya, Sakti Syahputra, ingin berbagi ilmu intro to Fantastic Games and Ice Breaking di program STMI Berbagi untuk Indonesia Bercahaya. Baik, saya akan share screen. Perkenalkan, nama saya Sakti Syahputra. 13 tahun yang lalu saya mengembangkan lembaga pelatihan dan bimbingan belajar Bintang Solusi Mandiri. Dari minjem uang kas nasid adik kelas 500.000, alhamdulillah cabangnya di Waralabakan, di-franchise-kan. Cabangnya sampai 30, sempat sampai 40, karyawannya 400, sampai siswanya akumulasi 5.000. Alhamdulillah. Dari minjem uang, saya jadi sales, marketer, tutor freelance, marketing manager, marketing director, sampai jadi penasehat atau komisaris di Bintang Solusi Mandiri. Karena saya basicnya adalah marketing, and marketing needs communication, and apapun profesi kita, kemampuan komunikasi itu sangat dibutuhkan untuk meningkatkan karir, melejitkan bisnis, sama meningkatkan kekayaan kita. Setuju? Karena saya sebenarnya nggak pernah cita-cita mau jadi trainer motivator seperti ini. Cita-cita saya, untuk kesekian kalinya saya ucapkan, saya ingin menjadi wartawan olahraga, reporter olahraga, karena dari kecil bacaan saya adalah tabloid bola, GO, sportif, ya, total football, Liga Calcio, Liga Italia, dan lain-lain. Suka nonton bola, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Champion, ya. Kemudian suka update berita-beritanya. Main bola jarang sih ya. Paling kalau main bola posisi yang paling tidak capek yaitu kiper sama back. Itu cita-cita saya. Makanya saya tahun 2005 kuliah komunikasinya ngambilnya jurnalistik. Ya, jurnalistik. Di akhir di akhir perkuliahan, semester akhir saya gabung di Bimbel Solusi, jadi sales saya, jadi marketer, kenal ilmu marketing, sekolah-sekolah marketing bimbel, promosiin bimbingan belajar solusi menggunakan brosur presentasi ke sekolah-sekolah, ke kelas-kelas, ketemu siswa-siswa. Karena sekolah butuh motivator untuk memberikan motivasi untuk semangat belajar siswa. Kalau mengundang motivator itu mahal, undang aja Sakti, gratis gitu ya. Oke, akhirnya saya ngisi training motivasi. Itulah cikal bakal saya jadi seorang trainer dan motivator. Kemudian ngisi motivasi, kemudian saya kasih muhasabah juga, lalu saya closing itu siswa-siswa di sekolah gabung di Bimbel Solusi. Kelihatannya bagus, keren, pihak sekolah nggak tega, saya pulang dengan tangan kosong, akhirnya saya dikasih amplop ya. Nggak hanya amplop ya, ada isinya juga. Nah itu terus akhirnya saya belajar jadi seorang trainer dan motivator Indonesia. Alhamdulillah November 2000 berapa kemarin? 2020 ya. Saya sudah punya website, itu teman-teman kalau kenal lebih jauh bisa klik website saya www.saktisyahputra.com. Saya sejak beberapa tahun yang lalu suka nonton videonya Mary Riana, termasuk websitenya Mary Riana. Kalau pernah lihat websitenya maryriana.com, kemudian buka website saktisyahputra.com, insya Allah terdapat banyak kesamaan. Karena memang request saya seperti itu pada saat bikin website, seperti maryriana.com. Ya. Kemudian pembicara internasional di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Hong Kong, China.
trainer ice breaking di 57 kabupaten kota dan 57 kabupaten kota se-Indonesia. Kepala Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia dengan alumni 9.399 alumni STMI se-Asia. Dan ini adalah salah satu bagian dari STMI ya. Apa tuh STMI? Susu, telur, madu, Indomie. Bukan ya, tapi Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia. Kenapa saya buat program ini? Karena saya prihatin di luar sana banyak training yang biayanya mahal. Betul? Udah mahal, jangankan soft copy, hard copy-nya aja nggak dapet. Ya, padahal training kalau dikaji dari agama saya, agama Islam, itu sebuah pengkajian atau pengajian yang kata dasarnya adalah ngaji. Ini kita lagi ngaji di sini, ya, ngaji ayat-ayat Allah yang terdapat di dalam alam dan sekitarnya. Yang namanya ngaji, kita diajarkan sama guru ngaji kita, itu senang guru ngaji kita supaya punya banyak binaan, seperti guru ngaji saya, binaannya ada 100, dan saya satu dari 100 tersebut, supaya mendekatkan diri kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gratis. Lillahi Ta'ala bahasa religiusnya. Kalaupun ada bayaran, kalaupun ada uang kas, dana ta'awun, halaqah, rihlah, nggak seberapa dibanding mahalnya ilmu akhirat. Yang namanya ngaji, kita diajarkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 208, mohon koreksi kalau saya salah, bahwa kita harus masuk Islam itu secara kafah, secara menyeluruh. Nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh spotek-spotek. Artinya harus lengkap. Inilah inspirasi motivasi sakti membuat program ini. Kalau bisa gratis, ya gratis. Kalau tidak bisa, seterjangkau mungkin. Dan Sakti menyukai salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Ahmad, Tabrani, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Setuju? Nah, itulah yang Sakti laksanakan saat ini. Kalau bisa gratis, ya gratis. Bahkan buat yayasan, komunitas, organisasi, lembaga, sekolah, kampus, ya itu kita buat punya program sosial, program produk STMI gratis untuk Indonesia bercahaya. Itulah makanya visi misi Sakti membuat program ini. Kalau dulu Rasul pernah mengatakan yang bisa menaklukkan Konstantinopel itu akan dinobatkan sebagai sebaik-baiknya pasukan. Sejak Rasul mengatakan demikian, ayah-ayah itu menasehati anaknya, nak, kamu yang kuat tekadnya ya, kalau kamu udah besar kamu taklukkan itu Konstantinopel. Badan Sakti agak gemuk, agak sulit sepertinya kalau jadi sebaik-baiknya pasukan, maka Sakti memilih sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Setuju? Pelatih, trainer, dan motivator di 22 provinsi se-Indonesia, coach public speaking di 4 negara, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Hong Kong, China. Kan kalau teman-teman mau tahu apa buku public speaking yang recommended, nah inilah buku public speaking Guru Sakti. Judulnya adalah Public Speaking Mastery. Penulisnya adalah Ongki Hojanto. Buku ini national bestseller. Sebelum bestseller, buku ini Rp50.000, tapi udah bestseller naik Rp10.000 jadi Rp60.000. Kelihatan, Coach? Nggak kelihatan nih. Mudah-mudahan kelihatan nih ya. Nah nih. It's recommended ya buat teman-teman, bisa cari di toko buku Gramedia, karena emang yang terbitin Gramedia, toko buku Gramedia, harganya Rp60.000 saja. Segala A sampai Z itu saya belajar sama beliau, guru saya ikut Public Speaking Academy beliau. Bisa cek profil beliau, ongkihojanto.com ya, dia juga timnya Master Tung De Semaringin, salah satu tokoh marketing Indonesia. Bisa beli toko buku Gramedia atau di Shopee, Tokopedia, dan lain-lain ya. It's recommended kalau mau belajar serius tentang public speaking ya. Guru saya Ongki Hojanto dari Manado, sekarang tinggal di Tangerang. Kita pernah makan bareng juga di daerah Senayan Trade Center ya, STC. Itu kemudian Top 20 Mary Riana Trainer. Bagaimana itu ceritanya? 5-6 tahun yang lalu, ketika Mary Riana buka lowongan kerja trainer buat program yang sudah running sekarang, namanya adalah MRLC, Mary Riana Learning Center. Sakti melamar, yang melamar nggak hanya Sakti, ada 150 orang calon trainernya Mary Riana yang mendaftar.
Dari 150 diseleksi 100, alhamdulillah Sakti lolos. Dari 100 diseleksi 20, alhamdulillah Sakti lolos. Dan dari 20 diseleksi 3, alhamdulillah Sakti nggak lolos ya. Kok alhamdulillah ya, disyukuri aja semua episode kehidupan ini. Ya, tapi Sakti dan 20 yang nggak 17 yang lain yang nggak lolos dapat hadiah dari Mary Riana. Kamu adalah top 20 Mary Riana's trainer. Asli dari Mary Riana, bukan kita ngaku-ngaku tuh ya. Ini waktu itu tesnya di kantor yang lama, rumah jadiin kantor sama beliau di Green Garden Jakarta Barat sama Mr. Alfa suaminya. Sekarang keren kantornya di apartemen Soho, masih di Jakarta Barat juga. Orangnya baik, humble, sempat follow Twitter saya. Kemudian kalau saya nulis buku, minta-minta testimoni sama beliau melalui manajemennya, alhamdulillah dapat. Kadang lama, nunggu prosesnya, kadang cepat, tergantung kesibukan dari Miss Mary Riana membaca buku atau resensi bukunya kita. Itu. Kemudian penulis 8 buku motivasi, puisi, inspirasi, religi, dan pembelajaran efektif. Tidak bosan-bosannya Sakti di berbagai macam manapun Sakti sedang berbicara, termasuk di hari ini, selalu berusaha mengajak teman-teman untuk belajar menulis buku. Karena buku akan menjadi branding kita di masa yang akan datang. Kalau kita mau mengetahui apa isi dunia, maka kita harus membaca buku. Makanya kita dari SD sampai SMA, kalau di kelas itu lagi belajar, kanan atau kiri dekat jendela kelas kita. Ada tulisan apa? Buku adalah jendela dunia. Benar banget itu. Buku adalah jendela dunia. Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah, Iqra, bacalah, Iqra, bacalah. Tapi kalau kita mau dunia memperhatikan kita, dunia melihat aktivitas kita, maka kita harus menulis buku. Orang dikenal dari buku, kartu nama kita, branding kita dari buku. Mary Riana dikenal dari buku, Ipo Santosa dikenal dari buku Kutujuh Keajaiban Rizki, Mary Riana dikenal dari buku Mimpi $1 Juta, Ari Ginanjar Agusnya dikenal dari buku Emotional Spiritual Quotient, Ustadz Nasrul dikenal dengan buku Magnet Rezeki, ya. Tung Desem Waringin dikenal dari Financial Revolution, Life Revolution, Marketing Revolution, dari buku, ya. Dan buku bisa jadi bekal amalan kita nanti di hari akhir nanti. Ketika saya tanya sama teman-teman, ada yang sudah siap 9, 11, 13, 15 menit lagi didatangi malaikat Israel, kemudian akan dicabut nyawanya. Belum tentu kita akan mengatakan siap. Kalaupun ada, saya yakin dan percaya, banyak kan di antara kita jawabannya, belum Pak, belum siap. Coba saya tanya, sudah siap hari ini, malam ini, dipanggil oleh malaikat Israel, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Boleh jawab dengan lisan, boleh ketik di Zoom group chat ya. Biasanya jawabannya belum, Pak. Belum, Coach. Belum, Kak. Kenapa? Karena memang amalan kita belum banyak. Bahasa lain amalannya itu adalah bekal kita di akhirat nanti belum banyak. Termasuk saya pun juga akan menjawab hal yang sama, belum. Karena saya tahu saya banyak dosa, ya. Amalan bekal saya belum banyak. Dan kita tahu bekal di akhirat itu bukan nasi padang, bukan gorengan, bukan kurma, bukan sirup, bukan nasi uduk, sate ayam, sate kambing, sop kambing, bukan. Tapi bekal di akhirat itu adalah amalan-amalan kita. Salah satu amalan kita yang terus bisa mengalir adalah dengan buku kita. Buku akan jadi amalan kita yang terus mengalir ketika buku kita dibaca sama banyak orang. Kita boleh meninggal, kita boleh selesai, kita boleh mati, kita boleh wafat, gugur, tapi amalan kita nggak boleh putus, amalan kita harus terus mengalir, amalan kita tidak boleh stop, dan itu melalui buku bisa terus mengalir. Bahasa kerennya apa? Buku akan menjadi warisan peradaban kita di muka bumi ini sebelum kita meninggal atau setelah kita meninggal. Buku adalah bagian dari media visual. Bicara buku, dalam bisnis pun buku, nerbitin buku merupakan salah satu bisnis yang menjanjikan. Kita tahu J.K. Rowling, penulis buku bestseller Harry Potter, ya. Ada, tahu ya film Harry Potter dari mana? Dari buku Harry Potter yang bestseller dan penulisnya namanya J.K. Rowling, dan orang kenal tahu J.K. Rowling saat ini menjadi salah satu orang terkaya di dunia saat ini. Dari mana? Dari buku. Orang dikenal dari buku.
ya. Buku adalah media visual yang powerful saat ini. Lalu apa media audio visual yang powerful saat ini? Media audio visual yang powerful yang bisa menjadi warisan peradaban kita di muka bumi ini adalah channel YouTube. Nah, channel YouTube. Teman-teman udah pernah nonton YouTube ya? Ya, di YouTube. Jadi jangan kita hanya jadi pemain di YouTube, penonton di YouTube, tapi kita bisa jadi pemain di YouTube. Kenapa? Kalau di luar sana banyak orang yang semangat membuat konten mudarat, maksiat, dosa, konten negatif, tipu-tipu, ngeprank, sara, pornografi, dan lain-lain. Saya yakin dan percaya teman-teman yang orang baik pun juga bisa melakukan konten-konten kebaikan. YouTube bisa jadi kendaraan kita, sarana kita menyebarkan syiar dan dakwah kita. YouTube bisa menjadi sarana kebaikan kita. YouTube bisa menjadi bekal kita berupa audio visual ketika banyak ditonton, memberikan kebermanfaatan yang besar, maka YouTube bisa jadi bekal kita di akhirat nanti. Setuju ya? Makanya bicara YouTube, saya pun juga punya channel YouTube Sakti Nabil. Teman-teman bisa klik aja di YouTube Sakti SAKTI spasi NABIL Nabil. Insya Allah akan ada banyak kemanfaatan di channel YouTube Sakti Nabil. Semua ilmu pengembangan diri seperti public speaking, neuro-linguistic programming, grafologi, hipnosis, hipnoterapi, self talent mapping, kemudian ilmu apa lagi? Ilmu apa? Bank infak, bank sampah, jurnalism, broadcasting, ilmu pengacara, ilmu bisnis, ilmu the best of me, ilmu hipnotik copywriting, ilmu menjadi pembicara yang dirindukan ya. Itu semuanya ada, bahkan sampai ilmu mengurusi jenazah pun juga ada di situ. Ya, lengkap sekali teman-teman. Bisa nonton itu secara gratis, bayar kuotanya Pak. Ya kalau pakai wifi di rumah Pak ya, wifi dibeliin kakak, ayah, ibu kita ya gratis ya. Kalau kata YouTuber Atta Halilintar, please watch, like, share, comment, and subscribe ya. Gitu. Pencet tanda lonceng gitu ya. Kalau saya nggak salah channel YouTube saya udah 2.560 subscriber ya, lumayan buat pemula. Udah tembus 1.000 subscribe, tinggal ngejar 4.000 jam tayang untuk mengejar monetisasi dari YouTube atau dapat channel YouTube ya. Itu. Kemudian ya itu, teman-teman juga bisa membuat channel YouTube yang bermanfaat buat jadi bekal kita di akhirat nanti. Buku dan YouTube. Saya juga dosen ilmu komunikasi di Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami, Institut Setiami, udah punya pangkat akademik asisten ahli, alhamdulillah. Dan juga membantu membimbing, jadi dospem, dosen pembimbing magang dan skripsi mahasiswa. Kuliah S3, mahasiswa doktoral ilmu komunikasi, saya S1 ilmu komunikasi, S2 ilmu komunikasi, di kampus yang sama di Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. S1-nya ngambil jurnalistik karena cita-citanya mau jadi wartawan ya. S2-nya humas tapi tesisnya pemasaran. Biasanya saya kalau ngisi nih kalau Ramadan sebelum buka puasa. Sekarang lagi udah buka puasa ya, habis sholat taraweh. Jadi boleh minum, saya izin minum dulu ya. Alhamdulillah, seger. Walaupun cuma air putih, seger banget rasanya. Itu kuliah S3 lagi ilmu komunikasi di Universitas Said Jakarta mulai September 2018. Hitung-hitungannya di atas kertas seharusnya Agustus 2021, pas 3 tahun saya lulus. Kemungkinan saya akan nambah beberapa bulan. Alhamdulillah saya saat ini sedang menyusun disertasi. Kuliah sudah selesai, ujian komprehensif sudah selesai, kolokium sudah dapat kemarin banget, beberapa hari lalu dapat promotor dan kopromotor. Promotor dan kopromotor itu adalah dosen pembimbing pertama dan dosen pembimbing kedua di disertasi. Kalau skripsi, tesis namanya dosen pembimbing ya. Tapi kalau di S3, promotor dan kopromotor. Menuju proses revisi, mohon doanya teman-teman bulan Mei ini bisa daftar sidang proposal disertasi. Jadi kalau S3 itu sidangnya ada 5 ya.
ada sidang kolokium, udah lewat. Yang kedua, sidang proposal disertasi. Saya akan menuju ke situ. Yang ketiga, sidang seminar hasil atau sidang data. Yang keempat, sidang tertutup. Yang kelima, sidang terbuka. Mohon doa dari teman-teman yang baik hatinya dan soleh-soleha. Mudah-mudahan akhir tahun ini saya lulus kuliah S3 dan menjadi doktor ilmu komunikasi yang bermanfaat buat banyak orang. Amin. Terima kasih Mas Anton Robin. Saya doakan Mas Anton Robin jadi wali kota Batam besok ya. Amin. Ini Mas Indra Marta juga nih. Kawan saya alumni STMI juga. Itu kemudian pembina 555 agen tiket training atau rim reseller. Ya. Seperti kita ketahui, pandemi ini banyak membuat cerita duka, sedih ya saudara-saudara kita. Ada yang dirumahkan, ada yang di PHK-kan, ada yang dikurangi, dipotong gajinya, ada yang harus pindah pekerjaan, ada yang jadi pengangguran, gitu. Ada yang di rumah rebahan aja. Makanya saya membuat tim reseller atau bisnis membangun tim kebermanfaatan ya, agen tiket training atau reseller supaya apa tuh reseller membantu mempromosikan produk training yang kami punya, kami ajarkan teknik-tekniknya dan itu kalau mau gabung gratis, kalau tempat lain mungkin kalau gabung-gabung reseller membership itu bayar ya, di tempat kita gratis. Kalau closing dapat komisi 20%, kalau closing 9 peserta itu naik jadi 30% dan ada kompetisinya, juara 1, juara 2 ada hadiahnya. Kalau ada yang minat nanti bisa WA ke nomor WA saya, nanti saya joinin gabung gratis. Apa ini isinya? Amin, amin. Kak Sakti sukses selalu. Halo Mbak Reni Dia, long time no see ya. Masih setia di Bandung nih Mbak Reni Dia kayaknya nih. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi ya. Amin. Sama-sama sukses buat Mbak Reni Dia. Alumni dan fasilitator Academy Trainer. Teman-teman punya waktu ya kunjungan industri. Oh iya, baik. Oke. Baik, terima kasih Mas Novrian ya. Teman-teman punya waktu, punya biaya, punya dana ya, nggak ada salahnya teman-teman belajar Academy Trainer ya Pak Jamil Azaini. It's worth it. Teman-teman bisa belajar banyak di situ sama Babe Jamil Azaini, salah satu tokoh trainer berpengaruh di Indonesia, punya pengkaderan trainer yang banyak, jaringan networking-nya luar biasa. Saya ikut waktu itu trainer bootcamp and contest. Dia punya 2 program training. Yang pertama Speak to Change. Nama dulu Wannabe Trainer. Sekarang Speak to Change ya. Itu 3 hari. Saya nggak ikut, tapi saya karena pernah jadi fasilitator, jadi saya seolah-olah ikut sambil kerja jadi fasilitator ya. 3 hari belajar 3 hal. Berani tampil, sistematis mempengaruhi audiens. Itu yang ikut bisa 80 sampai 120 orang, tapi ketemu sama orang-orang jaringan se-Indonesia yang luar biasa. Kemudian saya ikut yang level atasnya, salah ikut sebenarnya, trainer bootcamp and contest. Tapi salah ikut itu saya rasakan dengan penuh kesyukuran karena saya seangkatan sama orang-orang hebat 9 tahun yang lalu, sama Kang Dewa Eka Prayoga. Mungkin pernah dengar nama Kang Dewa Eka Prayoga ya. Pernah baca bukunya atau lihat sosial medianya tuh ya. 9 tahun yang lalu masih bingung Dewa itu apa sih, brandingnya apa, masih begitu Kang Dewa. Justru yang terkenal di 9 tahun yang lalu adalah orang di balik layar kesuksesannya Kang Dewa selain istrinya, namanya adalah Mirza. Mirza itu kan karena kita bootcamp ya, nginep di hotel, sekamar berdua, nah saya sama Mirza. Mirza jadi finalis waktu itu, waktu saat kontes, karena dia nulis buku Sepiring Inspirasi dari Langit. Kang Dewa, Kang Randy Saputra, mungkin pernah dengar ya, Saudagar Nusantara, nah itu juga kawan lama saya. Mas Ebo, Mentor Entrepreneur University, Hamong Kurnia Ebo, Coach Daru, Mas Andi Sukmalubis, ASL, gurunya Coach Rino dalam membuat slide, ya, melukis slide dengan hati. Kemudian fasilitatornya Ustadz Zulfikarullah, Kang Surya Kresnanda, Mas Andra Donata, dan lain-lain. Itu guru-guru saya yang luar biasa. Kemudian Certified Practitioner and Master Practitioner NLP Florida USA.
Belajarnya bukan di Florida USA, belajarnya bisa di Jakarta, Bekasi, Tangerang, Banten, Lampung ya. Sertifikatnya 2 bulan dari Amerika Serikat dikirim. Praktisional sama Kang Surya Kresnanda dulu di Bandung, sekarang beliau di Surabaya. Master Praktisional sama Mas Hendra Hermadin Rasat ya, timnya Surya Kresnanda di Edu NLP. Itu kemudian study Neuro-Linguistic Coach Florida USA. Ini sama Kang Dudi Mardiansa. Kenapa study? Kenapa belum certified? Karena belum selesai ujian prakteknya sampai sekarang. Jadi belum dapat sertifikatnya ya. Nah, ini dari Florida sama Kang Dudi Mardiansah, Master Trainer NLP Florida USA. Dan juga dia Presiden HR NLP International, Human Resources Neuro-Linguistic Programming. Internasional. Certified Youth Care Internasional sama Kak Kusnan. Ada Rangers di sini, Youth Care. Ya, saya juga alumni dari Super Camp Rangers-nya Kak Kusnan ya. Luar biasa itu penggemblengannya. Nah nih, Trainer Bootcamp and Contest Babe Jamil Zaini, Certified Public Speaking Academy Ongki Hoyanto. Nah ini Ongki Hoyanto ya, yang tadi saya bilang, yang nulis buku Public Speaking Mastery. Lalu Certified Emotional Spiritual Quotient ESQ dari Pak Ari Ginanjar Agustian, ESQ dari Basic Training 3 hari MCB SC Kuadrat ya, sehingga Total Action yang belum tuh belajar ESQ. Lalu saya Experience Learning from International Franchise Business Management (FBM). Kok bisa? Karena bimbingan belajar saya dulu ikut kompetisi wirausaha terkemuka, saya nggak tahu masih ada atau enggak, karena diadakan oleh Bank Mandiri, bank pemerintah yang terkenal, kita semua tahu Bank Mandiri ya. Dia punya kompetisi entrepreneur yang terkenal di masa itu, yaitu namanya WMM, Wirausaha Muda Mandiri. Bimbel kita juara tingkat Jakarta, lolos tingkat finalis tingkat nasional, dapat hadiah berupa coaching dari lembaga-lembaga coach terkenal di Indonesia seperti Action Coach, IBIS Coach, iCoach ya. Kemudian kita juga belajar sama IFBM. Apa tuh IFBM? International Franchise Business Management, sebuah konsultan franchise yang berhasil meledakkan Alfamart, Indomart, Yomart, Ayam Bok Berek, Circle K, Bright, dan lain-lain. Bagaimana membangun bisnis franchise itu yang luar biasa. Pengalaman tak ternilai saya belajar di Bimbel Solusi, belajar bikin SOP franchise, strategi marketing, sales, kemarketeran gitu ya. Pengalaman tak ternilai, begitu luar biasa, sangat berharga sekali ilmu membangun franchise. Itu saya juga seorang pendongeng yang pakai boneka itu ya. Kemudian saya tinggal di Rawamangun, Jakarta Timur. Saya orang Minang Jawa, ada orang Minang sih kok. Istri orang Jawa Sunda, anak 1, istri 1. Usia saya berapa? Ada yang tahu? Wah, saya sering ngasih tahu di kunci jawabannya. Ada yang bisa tebak usia saya berapa? Bisa ngomong atau ketik di Zoom group chat yang tahu usia saya. Oke, sepertinya 33, betul Wahyudi. Ya, 34, hampir betul Mas Indra. 34 insya Allah beberapa hari lagi. Saya tanggal 9 bulan Mei tahun 1900. Ini kayak ya betul Mas Indrawata, 87. Sering ngisi, sering lihat event ya insya Allah udah hafal ya. Sering ngomong kayak gini soalnya. Jadi baru 33 tahun, 11 bulan, beberapa hari. Insya Allah beberapa hari lagi. Saya nggak setuju kalau dibilang ulang tahun ya. Karena bukan ulang tahun yang benar. Yang benar adalah hilang tahun. Benar nggak? Ya. Wah sama Coach bulan Mei. Pada saat usia kita bertambah, hakikinya adalah hilang tahun. Usia kita hilang, usia kita berkurang di muka bumi ini. Harusnya nggak bersuka cita ya, harusnya sedih kalau kita hilang tahun. Gitu ya. Tapi mengapa orang banyak yang merayakan ulang tahun ya? Iya harusnya berduka gitu.
nggak ada perayaan, nggak ada acara makan-makan. Ya yang benar adalah acaranya doa-doa bersama, syukuran. Nah itu masih masuk ya dalam itu. Karena ini acara hilang tahun, bukan acara ulang tahun berduka. Oke, cukup perkenalannya Sakti. Perkenalannya udah hampir setengah jam ya. Kita masuk ke materi nih. Saya share screen. Silakan yang mau minum, yang haus, yang haus. Hari ini malam ke-22 ya. Siapa tahu malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Jadi mengejar malam Lailatul Qadar itu kejarlah di 10 malam terakhir. Jangan milih-milih malam ganjil doang. Walaupun ada tanda-tanda ke sana, ya betul. Jangan malam, biasanya malam paling ramai itu kalau itikaf tuh di masjid malam 27 tuh ya. Gitu. Boleh di malam 27, tapi malam yang lain jangan dilupain juga gitu ya. Oke. Mungkin sudah terlihat ya share screen-nya. Klik. Nggak mau jalan dia. Keluar lagi. Oke lah. Saya sudah nulis buku, alhamdulillah ya, bukan buku gambar, bukan buku cetak bersambung ya. Saya sudah merasakan apa yang teman-teman ingin rasakan. Apa itu? Bisa menulis buku dan bisa menerbitkan buku. Bukan satu, bukan dua, tapi 3 buku. Dan itu launching serentak Januari 2019 dan itu cuma pakai modal 0 rupiah. Alias tidak keluar uang 1 rupiah pun. Ya, kok bisa? Iya bisa. Semua diurus sama penulis pertama. Saya penulis kedua semua, Mas Nugroho, trainer alumni STMI, ya dari Kediri atau Jombang ya Jawa Timur. Saya cuma nulis buku, nyari testimoni buat endorse, kemudian disampaikan ke saya cuma bantu promosiin doang. Alhamdulillah. Kalau saya bisa, saya juga yakin teman-teman bisa dan saya siap membantu teman-teman punya naskah, udah siap layak terbit ya. Saya bisa bantu. Mau pilih gratis, mau pilih berbayar, saya punya jaringan alumni STMI, tim trainer STMI yang bisa membantu untuk membuat teman-teman punya mimpi nerbitin buku. Mimpi menjadi nyata tuh ya. Karena saya pernah ditolong sama Mas Nugroho, saya punya kewajiban harus menolong yang lain. Karena hidup itu harus saling tolong-menolong, betul? Ini How to be a Winner. Bagaimana seorang pemenang dalam kehidupan, dalam bermasyarakat, dalam berbagai aspek kehidupan. Buku motivasi, quote motivasi ya, biar cepat move on, biar cepat jadi pemenang dalam kehidupan. Ini investasi buku ini hanya Rp125.000 saja, full color. Kalau ada yang minat boleh. Dokter Siswa, pembelajaran asli menyenangkan buat anak, adik, atau siswa kita. Ini buku yang sangat baik buat ayah, bunda mengenal karakter anak, guru mengenal karakter siswa, kakak mengenal karakter adik, lalu tahu strategi pembelajaran yang asik dan menyenangkan buat anak, adik, atau siswa kita. Lengkap dengan games ice breaking-nya. Buku ini dapat testimoni dari Mas Reza Randy. Tahu Reza Randy? Ya benar, founder and master trainer PPA, Pola Pertolongan Allah. Ya. Iya betul Mas Novrian, terima kasih. IOE, Employee of Allah, nah itu dari dokter siswa. Nah buku ini investasinya Rp90.000. Kalau ada yang minat nanti bisa japri saya. Kemudian 100 motivasi sakti, keep moving on, do and believe it. Buku motivasi, quote motivasi biar cepat move on, gak gampang galau ya. Nah ini dapat testimoni dari Miss Mary Riana yang saya ngomong Indonesia pasti bisa. Saya yakin dan percaya karena saya suka. Dulu ya, sekarang juga masih teman jarang lihat video-video motivasinya Miss Mary Riana. Hari ini bukanlah hari untuk menyerah, tapi hari ini adalah hari untuk mencapai semua cita-cita. Itu salah satu quote Mary Riana yang saya ingat ya. Nah, buku ini hanya Rp125.000 full color ya. Kalau ada yang mau nanti bisa. Oke. Cukup kelihatan kan ya share screen-nya ya. Nah. Mau izin, Coach. Ya, mau izin kemana?
Oke. Terkait dengan ice breaking baru mau masuk ya, Coach. Siap. Iya, ini Ya, baru perkenalan, belum mulai. Siap. Terima kasih. Siap. Ya, Makasih. sama-sama, Mas Gofur. Baik, kita masuk ke materi Intro to Fantastic Games and Ice Breaking. Apa itu ice breaking? Ikutin saya. Ice breaking adalah jeda pembelajaran ketika jenuh. Ice breaking adalah jeda pembelajaran ketika jenuh. Ice breaking adalah jeda pembelajaran ketika jenuh. Nah, itulah fungsi dari ice breaking, yaitu jeda pembelajaran ketika jenuh, atau peralihan situasi dari bosan, ngantuk, tegang, jadi ceria, dan menyenangkan. Kenapa perlu ada ice breaking? Karena ada keterbatasan daya tahan orang dalam menyerap informasi. Ya, kelihatan ya share screen-nya ya. Jeda pembelajaran ketika jenuh. Seperti laki-laki Muslim setiap hari Jumat sebelum melaksanakan ibadah sholat Jumat dengan protokol kesehatan ya di masjid, itu mendengarkan khotib menyampaikan khutbah Jumat terlebih dahulu. Betul? Pada saat khotib menyampaikan khutbah Jumat, gelombang jamaah itu berbeda-beda. Betul ya? Ada yang namanya gelombang alfa. Gelombang apa? Alfa. Fokus sekali, semangat sekali memperhatikan, ya, semangat berapi-api, antusias. Kenapa? Karena memang khotib menyampaikan khutbah Jumat dengan bagus, dengan baik, dan semangat berapi-api. Itu namanya gelombang alfa. Yang kedua adalah gelombang delta. Gelombang apa? Delta. Delta tuh udah mulai berkurang, fokusnya ngantuk. Itu melek lagi, ngeliat lagi, ngantuk lagi. Melek lagi, ngeliat lagi, ngantuk lagi, seperti itu. Nah, itu namanya gelombang delta. Yang ketiga adalah gelombang theta. Gelombang apa? Theta. Theta tuh udah nol, fokusnya udah take off posisi, udah seperti itu. Cuman nggak mungkin khotib Jumat mengatakan, hai kita ice breaking dulu ya. Nggak mungkin. Karena rukun khotib Jumat menyampaikan khutbah Jumat adalah monolog. Satu arah komunikasinya, bukan dialog. Makanya tidak pernah dan tidak akan ada yang pernah khotib Jumat itu ajak tanya jawab, itu enggak. Karena itu bukan rukun dari khutbah Jumat. Perlu ada keterlibatan audiens terhadap forum agar muncul rasa kebersamaan terhadap forum. Beragamnya kondisi para audiens sebelum forum dimulai, adanya kejenuhan dan kebekuan suasana forum, maka dipecahkan dengan ice breaking. Manfaat ice breaking, mana nih? Klik. Tujuan ice breaking mengarahkan kondisi otak pada kondisi gelombang alfa lagi, fokus lagi. Membangun kembali suasana agar santai dan menyenangkan, menjaga stabilitas kondisi fisik dan psikis audiens agar tetap segar dan nyaman dalam menyerap informasi. Manfaat ice breaking, terjadi proses penyampaian dan penyerapan secara optimal dan bahkan maksimal. Yang kedua, menguatkan hubungan antara audiens dengan pembicara. Ingat, kita bukan artis, buku kita belum bestseller, maka kita harus menciptakan first impression. Impresi pertama, kesan pertama. Kayak dulu kita waktu kecil ada iklan wangi-wangian merek Axe, tahu? Tagline iklannya begini, kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya, terserah Anda. That is public speaking is look like that. Must be create first impression. Impresi pertama, kesan pertama. Ya, dengan begitu akan menimbulkan tumbuhnya motivasi audiens dalam proses forum. Ya, must be create itu. Macam-macam ice breaking ada banyak. Ada games, atau permainan, ada menari, ada senam, ada kalimat pembangkit semangat, ada kalimat indah penuh makna, ada storytelling, bercerita, tepuk tangan, brain gym, senam otak, humor, tebak-tebakan, dan lain-lain. Ada mitos sesat, menurut saya sesat di luar sana. Kalau orang mau main games, mau ice breaking, mau dia indoor, mau dia outdoor ya, itu apalagi outdoor ya, outboard, itu harus pakai alat biar menarik. Ya, kadang-kadang itu juga atau sering itu memusingkan panitia, permintaan dari trainernya misalnya. Harus nyiapin balon, harus nyiapin bambu, harus nyiapin sarung, harus nyiapin
apalagi cangkir, harus nyiapin bola, harus nyiapin tali rapia dan lain-lain, tongkat gitu ya. Ice breaking games dan ice breaking itu fungsinya cuma dua. Yang pertama karakter building, yang kedua team building. Yang pertama apa? Iya, karakter building. Yang kedua adalah team building. Jadi kita sebisa mungkin sebagai icebreaker itu orangnya, ice breaking itu ilmunya, itu bisa membuat sebuah ice breaking games yang tidak perlu pakai alat itu, tapi kita memenuhi syarat fungsi ice breaking dan games itu, yaitu karakter building dan team building. Ya, ada menyanyi, senam, kalimat pembangkit semangat, kalimat indah penuh makna, storytelling, bercerita, tepuk tangan, brain gym, senam otak, humor, tebak-tebakan, dan yang lain-lain. Pembelajaran yang efektif atau effective learning di sini artinya adalah bawalah dunia mereka ke dalam dunia kita. Bawalah dunia mereka ke dalam dunia kita, antarkan dunia kita ke dalam dunia mereka. Prinsip mengajar efektif ada 5, ingat selalu, segalanya berbicara, segalanya bertujuan, memberikan pengalaman sebelum memberi nama, akui setiap usaha dan bukan hanya hasilnya, ya. Jika layak dipelajari, layak pula dirayakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan, mendidik, mengajar siswa kita. Amin, ya. This is pembelajaran efektif. In English saya effective learning. Ini sifatnya online, jadi ada beberapa yang harus saya skip ya, karena ada yang ice breaking yang masih memungkinkan dipraktikkan online, ada yang harus offline. Nah, Coconut ini memang harus offline ya, makanya saya skip dulu. Ketahuilah bertambahnya umurmu, bertambah pula tantanganmu. Terimalah tantangan berikut ini. Ice breaking itu adalah bentuk sapaan. Misalnya kalau kita menyapa kata kaifahalukum, apa arti kaifahalukum? Apa kabarmu atau bagaimana kabarmu, gitu ya. Apa jawabannya biasanya? Alhamdulillah, gitu ya, atau alhamdulillah ana bi khair, gitu ya. Biasanya seperti itu. Tapi saya mau jawabannya seperti ini. Kaifahalukum? Alhamdulillah, nahnu mu'minun, Allahu akbar. Bisa? Kaifahalukum? Alhamdulillah, nahnu mu'minun, Allahu akbar. Kaifahalukum? Alhamdulillah, nahnu mu'minun, Allahu akbar. Tuh, bisa ya? Udah cocok ya jadi guru TK, guru PAUD ya. Kalau kita mau ngisi kegiatan belajar mengajar, kita perlu buat kontrak belajar kepada siswa kita supaya mereka mengikuti yang kita harapkan, kita capai, kita tuju ya. Kalau dalam dunia kegiatan belajar mengajar namanya kontrak belajar. Saya pun sebagai dosen juga menyampaikan itu kalau sedang mengisi, terutama sebelum pandemi ya. Ini loh kontrak belajar kita, nggak boleh begini pada saat kegiatan belajar mengajar, UTS nilai segini, UAS begini, seperti itu. Nah, dibuat aturan sukses acara ini. Yang pertama, nggak boleh ngelamun ya, apalagi ngelamunnya begini, kemudian suaranya seperti itu ya. Lalu apalagi? Nggak apa-apa ngantuk, nguap harus ditutup ya, jangan seperti ini. Tapi juga harus tetap serius. Tidak hanya serius, tapi juga bisa santai ya. Santai sejenak. Kalau hidup punya banyak masalah, coba lihat monyet ini. Monyet aja senyum ya, masa kita nggak senyum kan? Tuh lihat. Yang ketiga harus fokus. Yang ketiga harus apa? Fokus. Fokus perhatian pada materi. Tuh lihat. Saking fokusnya ya. Pemburu sama diburu nggak ketemu kan? Yang ketiga harus antusias. Harus apa? Antusias ya. Antusias seperti Son Goku saya super ini. Antusias. Fokus ya. Mas Indra jadi ini. Notulen nih. Terima kasih Mas Indra. Kemudian yang berikutnya adalah klik. Mana nih? Senyumlah. Senyum kepada saudaramu itu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Keep smile with 228. Tetap senyum dengan 228 kayak kucing ini. Tahu 228 itu apa? 2 senti ke kiri, 2 senti ke kanan, tahan 8
detik ya. Kalau menit keburu kering gigi kita ya. Teman-teman pernah senyum 8 menit? Makanya kalau kita mau interaktif sama audiens kita bilang aja bahasa Jawanya satu apa? Tunggal tuh yang sopan ya, tapi yang terkenal adalah siji, gitu ya. 8 hari. 8 hari senyum ya. Mas Indra pernah senyum 8 hari ya? Insya Allah langsung ya. Langsung apa? Langsung kering giginya ya. Nah, Niki, senyum kepada saudaramu itu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmizi ya. 2 senti ke kiri, 2 senti ke kanan, tahan 8 detik. Dan kita kalau mau interaktif, kita bilang aja sama audiens kita, bahasa Jawanya satu apa sih? Siji, gitu kan. Orang kalau ngomong siji pasti rata begini, siji, gitu ya. Nggak mungkin melengot, siji, 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 gitu. Pasti rata sih, siji. Yuk sama-sama ya. Mau buka video juga boleh yuk biar kita saling berlihat, bertatap-tatapan gitu ya. Yang bisa buka video boleh buka video ya. 1, 2, 3. Siji, tengok ke kiri. Siji, tengok ke kanan. Siji. Tuh ada cabenya kan? Sisa bukber tadi ya, nasi padang ya. Nah senyum siji kiss smile nih. Siji. Tuh. Manis senyumnya ya. Nah, nih siji ya. Biasanya kalau lagi offline saya tanyain, yang laki ada yang belum nikah nggak? Saya tuh. Biasanya saya suka kasih lihat foto ini ya. Nih lihat ya, the best couple of the year. Mereka aja punya pasangan, masa kamu belum gitu ya. Ngedek yang laki ya biasanya. Oke, lanjut. Are you ready? Nah, nih misalnya ikutin saya nih ya. Ada yang begini. 1 begini, kelingking. Di bawah kelingking semuanya. Nggak ketinggalan ya kelingkingnya ya. Ini kelingking. 1. Kemudian 2 begini. Jari manis sama jari tengah. Jari apa? Jari manis sama jari tengah. Udah bisa bedain nama-nama jari kan? Oh iya, pinter. Jari manis sama jari tengah. Yang 3 begini, yang ketiga ya. Nih. Metal, bukan ya. Bisa juga dibilang metal, tapi bisa juga ini dibilang ini iman, Islam, ihsan. Tergantung dari sudut mana, sudut pandang mana teman-teman melihatnya. 3 begini. 4 begini 4. Oke, ditekuk kelingkingnya, biar ditekuk kelingkingnya. Kemudian 5 begini ya. Oke, kita ikutin angka-angka di atas aja, ikutin saya seperti ini ya. Ini sedikit main senam otak. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1. Bisa? Yuk saya ulang lagi sekali lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1. Alhamdulillah, lulus ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini dia. Berikutnya namanya adalah gajah, semut, ular, cacing. Apa namanya? Gajah, semut, ular, cacing. Kalau saya bilang gajah, jawabannya adalah besar. Apa? Gajah besar. Gajah besar. Gajah besar. Kalau saya bilang semut, jawabannya adalah kecil. Semut kecil. Semut kecil. Semut kecil. Ya. Kalau saya bilang ular, jawabannya adalah panjang. Ular panjang. Ular panjang. Ular panjang. Ya. Ini. Kalau saya bilang cacing, jawabannya adalah pendek. Cacing pendek. Cacing
pendek. Cacing pendek. Yuk sama-sama ya, kita praktekin, ikutin saya. Gajah besar, semut kecil, ular panjang, cacing pendek. Kalau kayak gitu sih anak TK juga bisa ya, kakek nenek juga bisa itu ya. Nah, sekarang clue-nya diganti. Clue-nya diganti apa? Katanya sama, gerakannya, lawannya, antonimnya, atau kebalikannya. Paham maksudnya? Katanya sama, gerakannya, lawannya, antonimnya, atau kebalikannya. Dan Sakti mulainya nggak harus dari gajah ya. Itu ngacak sekarang random. Bisa dari semut, bisa dari ular, bisa dari cacing. Siap? Konsentrasi. Ya. Kak Sakti mau sebut hewan semut. Apa jawabannya? Oh, kalau Kecil. buka audio lebih menarik ya. Nah, apa jawabannya semut? Besar. Kecil. Jawabannya adalah semut itu Kecil. kecil, tapi gerakan tangannya besar. Paham maksudnya ya? Paham. Ya, karena cluenya tadi apa? Katanya sama, gerakannya, lawannya, antonimnya, atau kebalikannya. Oke, kita tes lagi ya. Kak Sakti mau sebut hewan cacing. Panjang. Pendek. Ya, apa jawabannya cacing? Pendek ya. Pendeknya tangannya. Iya, tangannya panjang, tapi kita ngomongnya pendek. Betul. Konsentrasi. Kak Sakti mau sebut hewan gajah. Besar, tangannya kecil. Iya, besar ya. Tangannya berbentuk kecil gini ya, besar. Oke, konsentrasi. Kak Sakti mau sebut hewan ular. Panjang, tangannya kecil. Iya, panjang. Begini ya, katanya panjang, tangannya pendek seperti ini. Kecil. Iya. Oke, konsentrasi. Kak Sakti mau sebut hewan semut. Kecil, tangannya panjang. Tangannya besar ya, Bu ya. Kecil ya, tangannya besar. Konsentrasi. Kak Sakti mau sebut hewan cacing. Pendek. Iya, benar Mas Sutrianto. Pendek. Oke, konsentrasi. Kak Sakti mau sebut hewan gajah. Besar. Besar. Iya, besar. Tapi tangannya tangan ini ya, kecil ya, besar. Begitu. Konsentrasi. Kak Sakti mau sebut hewan ular. Panjang. Panjang. Ini ya gerakan tangannya ya, panjang. Oke, konsentrasi. Kak Sakti mau sebut hewan semut. Kecil. Begini ya Mas Wahyudi ya, kecil ya, gerakan tangannya membesar seperti ini. Oke, konsentrasi. Kak Sakti mau sebut hewan cacing. Pendek. Pendek. Pendek ya, tangannya membentang. Betul Mas Sutrianto. Konsentrasi. Kak Sakti mau sebut hewan gajah. Besar. Gimana? Besar ya, nggak usah diangkat begini ya. Besar. Konsentrasi. Kak Sakti mau sebut hewan ular. Panjang. Panjang.
Apa ular? Iya, panjang. Gerakan tangannya begini ya, yang pendek ya, sebalikannya. Panjang. Karena clue-nya tadi apa? Ya, clue-nya adalah katanya sama, gerakannya, lawannya, antonimnya, atau kebalikannya. Iya, betul ya. Baik, tanpa terasa kita sudah masuk ke pukul 21.40 atau 5 menit dari acara ini akan segera berakhir. Oleh karena itu, sebelum saya akhiri, izinkanlah saya menyampaikan sedikit informasi. Insya Allah besok kami akan menyelenggarakan program training online Certified Fantastic Game and Ice Breaking ya. Ini saya akan perlihatkan flyernya. Mana nih? Nah, ini dia. Nah, ini dia Fantastic Games and Ice Breaking. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang definisi games dan ice breaking. Tadi udah belajar ya, pentingnya games dan ice breaking, tujuan games dan ice breaking, macam-macam games dan ice breaking. Kemudian kita belajar praktek games dan ice breaking. Nah, hampir semua kita sudah pelajari, nanti tinggal penambahan praktek-praktek, contoh-contoh games dan ice breaking yang lainnya. Insya Allah besok akan kita laksanakan hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, pukul 15.45 sampai 17.45, mungkin 15.49 ya, sampai 17.49, live on Zoom meeting. Investasi normal dari training ini 599.999, tapi untuk 100 pendaftar tercepat itu hanya 59.999. Dan itu dapat rekamannya, dapat materinya, dan setelah laksanakan ujian prakteknya, kalau udah ikut, udah tahu ya apa ujian prakteknya, cukup testimoni saja, dapat gelar non-akademik dan e-sertifikat Certified Fantastic Games and Ice Breaking. Dan ini hanya untuk 100 pendaftar tercepat. Kalau ada yang minat, boleh ya, dan sangat terjangkau sekali, hanya 59.999. Baik, itu saja ilmu yang sedikit, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Sebelum kita akhiri, yuk kita buka video-video kita foto bersama. Mudah-mudahan hari-hari kita dipenuhi dengan kebahagiaan. Mudah-mudahan hari-hari kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sedikit ilmu ice breaking ini bisa kita gunakan sehari-hari kita, baik itu di rumah, di keluarga, di sekolah, di tempat kerja, maupun di tempat yang lainnya. Yuk kita buka video kita foto bersama. Bagi yang mungkin buka video, boleh buka video. Kalaupun tidak apa-apa ya. Gayanya bebas, yang penting ada senyum sijinya saja. Siji, seperti itu. Karena senyum itu ibadah, mudah, sunnah, dan berkah ya. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3, siji. Sekali lagi. 1, 2, 3, siji. Baik, terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah mau meluangkan hadir di acara Sederhana Sakti. Semoga saya doakan teman-teman sehat selalu, diluaskan rezekinya, dan dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup dengan sebuah pantun, kalau ada jarum yang patah, tolong jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata sakti yang salah, tolong jangan disimpan ke dalam hati. Ada nampan, ada siri, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Coach. Terima kasih Mas Sutrianto, Mas Wahyudi, Bu Masruro, Pak Mas Roni, Mas Indra Marta, Mbak Lisnawati, Mas Anton Robin, Mas Radiansyah, Mas Bahrun, Mbak Sri Mulyatin, Mbak Zakia, Mas Gofur, Mbak Reni, Mas Ilham, Mbak Anna Miliana. Izin live Zoom ya.